Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke ya, di kesempatan kali ini teman ya, kita akan coba untuk pantau price action juga ya, dan updatean mengenai si Uniswap, teman. Ya, mungkin gue jarang banget nih ngebahas Uniswap ya. Uniswap itu apa sih, Bang? Kalau kalian pemain kripto udah nggak usah gue jelasin ya. Karena Uniswap ini adalah salah satu DEX terbesar di jaringan ERC20 atau di Ethereum, teman ya. Bahkan di beberapa tahun yang lalu Uniswap ini kan pernah bagi-bagi airdrop juga ya, teman. Ya, itu udah lama banget sih ya, teman. Dan saat ini harganya kalian bisa lihat ya, berada di $13 ya, teman ya. Dan kalau kita cek ATH-nya dari Uniswap ini cukup lumayan tinggi ya, teman. Kita lihat, teman, untuk ATH di per 2021 dia itu tembus di sekitar $40 lebih ya, $40 lebih. Itu lumayan banget itu si ATH, dan saat ini berharga di $13. Dan sebenarnya di awal-awal kemarin tuh dia masih di $5 ya, teman, masih di $5 ya. TVL tembus di 5,2 billion ya, karena dia termasuk decentralized exchange. Nah, kabar bagusnya untuk si Uniswap ini ya, jadi di Oktober bulan lalu kan mereka sempat ngumumin ya akan meluncurkan rantainya sendiri atau ya Unichain namanya, teman. Nah, baru-baru ini dia juga ngupdate nih mengenai si Unichain ini ya, kapan akan dilakukannya mainnet ya. Jadi Unichain ini adalah blockchain dari Uniswap ya, teman ya. Dia blockchain layer 2 ya, teman ya. Kita tahu Uniswap saat ini kan diakui ya sebagai salah satu DEX ya, Ethereum terkemuka berdasarkan volume transaksinya. Ini seperti itu. Mereka akan membuat solusi lapisan layer 2 atau layer 2 lah ya, yang khusus nih ya, berfokus pada decentralized finance ya. Jadi jaringan yang diuji namanya sih Unichain gitu, teman. Nah, ini juga udah diinfoin juga ya 4 hari yang lalu ini di CoinMarketCap bahwa Uniswap mengkonfirmasikan Unichain akan meluncurkan mainnet publiknya di awal 2025, teman. Dan ini sebenarnya info ini udah gue infoin ya beberapa hari yang lalu di grup tele gua, teman ya. Jadi teman-teman harus pantau nih ya, harus pantau Uniswap ya, teman, karena ini dengan mainnetnya blockchain layer 2 nya ini, gue pikir ini akan bisa nge-push harganya cukup tinggi, teman ya. Bisa-bisa dia bisa melebihi ATH-nya di tahun-tahun yang lalu ya. Di tahun 2021 dia nyentuh di sekitar 40 lebih ya, 42 apa 44 ini ya. 42 ya, $42 ya. Gue pikir dengan diterbitkannya blockchain layer 2 ini untuk Uniswap ya, yang namanya Unichain ini, gue pikir ini akan bisa nge-push harganya lebih tinggi lagi ya. Gue pikir bisa melebihi ATH-nya ya. Jadi kalau kita cek harga saat ini ke ATH-nya itu 3 kali lebih ya, teman ya, 3 kalian ya, 3 kali lebih dikit gitu ya. Gue pikir ini akan bisa melebihi ATH-nya di next bull run nanti ya, di 2025. Jadi ini kesempatan besar banget sih sebenarnya buat teman-teman ya. Paling nggak adalah ya Uni di wallet atau di portofolio kalian, teman. Itu ya, seperti itu. Nah, ini ya, ini info yang gue lihat dari apa namanya, CoinMarketCap ya. Nah, ini jadi Uniswap telah mengumumkan bahwa solusi lapisan 2 atau layer 2 yang berfokus pada DeFi yang namanya itu Unichain ya, dia itu akan meluncurkan mainnet publiknya pada awal tahun 2025. Dengar-dengar sih tanggal 6 ya, dia akan pengembang itu akan menjadwalkan pemeliharaan terencana ya, ini 6 Januari ya. Kita lihat 6 Januari. Nah, setelah pemeliharaan ini ya, mereka akan mengaktifkan mainnetnya ya. Nah, ini setelah pemeliharaan ini mainnet akan dibuka untuk umum, teman. Jadi kesempatan banget sih ini buat teman-teman semua sebelum ada nantinya akan ada lonjakan yang cukup tajam untuk Uniswap ya. Mudah-mudahan gue pikir ini akan bisa melebihi ATH-nya di 2021 ya, di level 44 atau 42 dolar ya. Ini akan lebih, gue pikir di next 2025 Uniswap akan melambung tinggi. Jadi menurut gue pribadi ini cukup kesempatan banget buat kita sudah mulai masuk ya, udah mulai cicil-cicil untuk punya Uni ya, sebelum nanti
teknologi blockchain layer 2-nya ini akan diluncurkan ya, atau di mainnet teman-teman ya. Dan mereka juga mengklaim ya, katanya pengenalan flash blocknya ya yang diagendakan itu mengurangi blok menjadi kecepatan itu 250 milidetik ya teman. Jadi ini semakin tinggi kecepatan dari Uniswap itu akan membantu ke transaksi juga ya di dalam DEX-nya nanti. Ya kita tahu DEX Uniswap itu adalah DEX terbesar ya di jaringan ERC20 teman. Jadi ini kesempatan yang cukup luar biasa teman. Nah ini dia ngadopsi teknologinya dari Opstake ya atau Optimism teman ya, dengan Uniswap Labs ya berperan sebagai kontributor inti dari OP-Stake teman. Oke. Nah ini juga kalau gue cek ya di unichain.org, ini adalah websitenya ya untuk pengguna asli DeFi ya. Pengguna asli DeFi pengembangan Unichain merupakan upaya kolaboratif lintas banyak organisasi katanya teman. Nah yayasan yang membuat ini adalah yayasan dari Uniswap itu sendiri teman. Oke, mungkin cukup itu teman ya news yang bisa gue sampaikan mengenai Uniswap. Nah sebelum nanti kita akan coba nih ya, kita akan coba pantau dari Uniswap itu sendiri ya, untuk price actionnya itu seperti apa sih bang, kira-kira kalau naik misalkan nanti di 2025 itu potensinya sampai kemana gitu ya teman. Untuk terdekatnya lah ya, paling nggak buat ancang-ancang gitu ya teman. Nanti bakal kita cek bareng teman. Oke. Saat ini tuh Get.io lagi ngadain Crypto Survival Battle ya, dimana kalian bisa berlomba melalui level untuk berbagi hadiah utama 30.000 US dollar. Ini event apa sih bang? Ini event survival ya. Jadi kalian itu di sini eventnya banyak-banyakan volume trading teman. Dengan makin banyak volume trading kalian, maka di sini teman-teman ya, kalian berkesempatan mendapatkan kumpulan pool hingga 30.000 US dollar ya. Ini trading gimana? Di Get.io cuy. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum gabung di Get.io, silahkan gabung, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Dan untuk link event ini juga gue sediain semua di kolom deskripsi ya teman tentunya ya. Nah periode event ini tuh 26 Desember sampai 6 Januari. Artinya masih ada kesempatan buat kalian bergabung dan kalian kumpulkan volume trading kalian sebanyak mungkin gitu teman ya. Nah di sini aturannya itu peserta yang udah mendaftar itu harus menyelesaikan tugas-tugas ya agar memenuhi syarat untuk syarat hadiahnya, intinya seperti itu. Nah jadi untuk eventnya itu seperti ini teman ya, Crypto Survival Battle ya, berlomba melewati level untuk membagikan hadiah utama sebesar 30.000 US dollar. Nah daftarnya kalian tinggal klik daftar aja di sini ya, nanti linknya gue sediain semua kok di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. Oke. Nah di sini ini statistik dan aturannya ini ya, peserta yang berhasil mendaftarkan harus menyelesaikan tugas seperti yang udah gue katakan tadi. Nah di sini juga peserta yang gagal menyelesaikan tantangan dalam waktu yang udah ditentukan itu akan tereliminasi teman. Ya jadi pastiin kalian setelah mendaftar kalian harus gercep selesaikan tugas-tugas perdagangannya agar kalian masuk dalam kategori pemenang yang kita tahu hadiah kumpulan poolnya sebesar 30.000 US dollar. Nah untuk setiap peserta yang tereliminasi katanya jumlah hadiah untuk level berikutnya itu akan ditingkatkan dan ditambahkan ke hadiah ekstra dari level sebelumnya hingga jumlah hadiah maksimum tercapai. Setelah acara berakhir, 10 pengguna teratas dengan volume perdagangan kumulatif tertinggi ya itu akan berbagi kumpulan hadiah utamanya, teman. Ya, jadi di sini intinya kita itu disuruh lomba banyak-banyakan volume trading di Get.io, entah itu spot ataupun future. Nah, di sini untuk level pemula ya, level pemula ini 26 Desember sampai 30 Desember ya. Kalau untuk level pemula ini berakhir sampai 30 Desember besok, teman. Ya. Jadi pengguna yang lulus pemula ini dapat berbagi 5% nih dengan hadiah total kumpulan poolnya yang sebesar 30.000 US dollar itu tadi, teman ya. Jadi minimal volume perdagangan untuk pemula itu 100 dolar ya. Volume perdagangan itu udah kalian berkesempatan mendapatkan kumpulan 5% ya dari total 30.000 US dollar. Itu untuk pemula cuy. Nah untuk level menengah ini 30 Desember sampai tanggal 2 Januari ya teman. Artinya kalau untuk level menengah ini waktunya belum dibuka ya, nanti per tanggal 30 teman ya. Tapi kalian udah bisa daftar kok sampai sekarang ya. Per video ini gue buat kalian udah bisa daftar. Nah
Jadi kumpulan hadiah untuk pengguna level menengah ini itu 10% dari kumpulan total poolnya 30.000 US dollar itu tadi, teman. Tapi kalau untuk level menengah ini kalian harus kumulatif ya, volume perdagangan kalian tuh harus mencapai 10.000 US dollar, teman. Atau enggak bursa berjangka atau future itu 30.000 US dollar. Nah, untuk level ultimate ini dia itu akan berbagi paling tinggi, cuy. Ya, karena apa? Karena juga syaratnya itu juga lumayan tinggi gitu, teman. Nah, ini dibuka Januari 2025 sampai 6 Januari ya, 2 Januari sampai 6 Januari ini untuk level ultimate. Terserah kalian mau pemula, yang tengah atau yang ultimate. Kalian tinggal sesuaikan dan sesuaikan waktunya aja setelah kalian mendaftar ya. Jadi untuk level ultimate ini berbagi 70% dari total kumpulan pool. Jadi makin banyak, temen ya. Tapi di sini pihak Get.io itu akan mengambil 10 pengguna teratas dengan volume perdagangan tertinggi gitu, teman ya. Jadi ini syaratnya juga agak berat gitu ya, karena untuk hadiah juga gede banget ini yang ultimate ini ya. Terserah kalian setelah kalian mendaftar ini ya, terserah kalian mau ambil yang mana, yang pemula level atau yang pemula mulai sekarang bisa ya. Kalau level menengah itu nanti per 30 Desember, kalau ultimate di 2 Januari. Ya, kalian ikuti aja syarat-syaratnya, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kalian beruntung. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman ya. Kita akan lanjut untuk melihat price action ya dari si Uniswap ini yang digadang-gadang mereka kan akan meluncurkan atau akan memainetkan blockchain layer 2, teman ya, di 2025 awal ya. Pokoknya tanggal 6 maintenance atau tanggal 6 itu pemeliharaan lah intinya. Nah, setelah itu akan publik umum ya mainnetnya. Intinya seperti itu. Jadi kesempatan banget kalau misalkan harganya saat ini masih terkoreksi. Nah, kali ini gue akan coba cek ya bagaimana price actionnya, cuy. Ya, kita akan coba cek bareng-bareng. Ya, ini gue masuk di time frame 1D ya. Ini gue masuk di time frame 1D untuk price action dari si Uniswap ini ya. Jadi kalau gue lihat di sini, teman ya, kita melihat adanya double resistance atau double top di sini ya, yang memungkinkan. Gue pikir ini adalah area yang banyak supply-nya, intinya seperti itu. Karena ini juga mendekati akhir tahun ya, juga harap hati-hati juga, teman, juga harap hati-hati. Nah, kita lihat di sini, teman. Gue melihat ada shadow yang cukup tinggi banget ya di area sini nih. Ini adalah gue lihat ya di area sini tuh ada shadow yang cukup tinggi-tinggi banget ya, dari mulai tanggal berapa tuh, 21 Maret ya, di area sini juga tuh ya. Terus ini juga di tanggal 17 Desember ini ada shadow juga. Artinya kan di level sekitar $11 lebih dikit itu adalah area demand ya kalau menurut gue pribadi. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan memang ingin menunggu ya untuk penurunan, misalkan nanti ini masih ada penurunan ya, kalian tunggu aja di level sekitar 11 ya, $11.5 lah ya, di level-level sini. Itu worth it banget sih buat kalian serok ya, teman, kalau menurut gue pribadi. Karena saat ini sepertinya ini masih akan terkonsolidasi ya, teman, masih akan terkonsolidasi dan cenderung turun. Dan gue pikir dengan kalian mungkin bisa menunggu di level 11.600 ya, di sini nih, level sini. Gue pikir itu adalah area yang cukup worth it lah buat kita tunggu ya, di 11.600, sorry. Nah, di sini di area situ lah kita akan nunggu Uniswap di situ, temen ya. Oke. Dan kita akan coba cek ya bagaimana untuk pola-pola pergerakannya di time frame 1D. Nah, ini teman ya, di time frame 1D kita bisa lihat, teman. Ya, mudah-mudahan ini nggak plek keciplek dengan histori sebelumnya, karena kalau plek keciplek ini akan ada kenaikan tipis habis itu kebanting lagi gitu, teman. Ya, karena secara histori dari pergerakan MACD gue lihat di sini ya, dia adanya. Nah, ini. Dan gue pikir ini masih memungkinkan untuk ada potensi Uniswap turun dulu ya. Ada potensi Uniswap turun dulu karena gue bisa lihat di sini di time frame 1D ini belum ada indikasi bahwa dia akan mengalami suatu kenaikan. Jadi ini potensinya masih memungkinkan Uniswap masih bisa turun ya. Tapi sebenarnya di harga sekarang kalau kita niatnya long ya di TP di 2025 sebenarnya udah mulai bisa tuh, kita udah cicil-cicil sekarang sebenarnya, teman. Tapi kan kalau kita ingin maksimal ya tunggu, sabar dulu ya, teman ya.
Dan kita lihat juga dari MACD time frame 1D ya. Jadi ini MACD-nya masih di time frame sekitar di area sekitar 44 ya. Di area 40 artinya masih di bawah level 50. Berarti ini tekanan jualnya masih cukup tinggi kalau menurut gue pribadi ya. Di tekanan jualnya masih cukup tinggi karena posisi RSI masih berada di level bawah level 50 dan ini masih sangat memungkinkan akan adanya suatu potensi penurunan ya untuk si Uniswap. Ya, di sini nih sebentar. Kira ini masih ada potensi penurunan di sini. Uniswap ya, teman, sebentar. Nah, di sini, teman. Ya. Oke, jadi ya level 11 tadi ya, level 11 dolaran. Dan kita akan coba cek juga dari volume perdagangannya ya, teman. Apakah demand-nya memungkinkan untuk saat ini naik? Gue pikir enggak ya. Ini masih ada potensi untuk turun karena secara persentase demand-nya itu memungkinkan untuk turun ya, untuk volume tradingnya itu turun gitu teman. Meskipun saat ini demand-nya sudah mulai ada pembelian sebenarnya ya teman. Ya paling enggak di area sekitar $11 inilah ya, gue pikir itu area yang worth it banget buat kita serok. Nah kita akan coba cek ya, sekiranya kalau dia turun tuh bakal nyampe mana gitu teman. Sebentar. Nah ini teman ya, gue pikir di sini nih. Kalau kita cek ya, kalau kita cek secara Fibo, dia itu memungkinkan akan mengarah ke sini teman. Di sini di 0,382 itu di area sekitar $12 ya, $12,1. Saat ini masih 31, artinya kita tinggal tunggu penurunan sekitar 6-7% ya kalau kita targetin di 12, penurunan 10% kalau kita targetin di kepala $11,6. Ya gue pikir di area 2 ini ya kita nanti bisa entry tipis-tipis tuh di kepala 12 sampai kepala 11 ya. Gue pikir di area situ yang cukup worth it sih buat kita mulai masuk ya di kepala 12 itu untuk Uniswap. Nah, kalau misalkan ada yang tanya bang, ini si Uniswap tuh nanti akan naiknya gimana bang ya? Kita akan coba cek weekly ya. Karena kan per Januari nanti dia akan maintenance dan melakukan mainnet, mainnet. Nah, kita akan coba compare aja temen ya. Kita ambil rata-rata dia konsolidasinya di area mana nih? Wow, 800% cuy. Ini 2021 ya, artinya 8 kali lipat dia naik. Coba kalau kita ukur temen. Ya, gue pikir dia bisa ya. Gue pikir dia bisa untuk mencapai ATH-nya lagi, ya bahkan lebih ya, teman. Itu teman ya. Jadi ini sangat potensi banget sih untuk Uniswap kalau menurut gue pribadi, dan kalian tetap lakukan dior kalian, teman. Ya. Ya, dia bisa mencapai sekitar 46 ya, 45 46. Sedangkan kita lihat ATH-nya di 44 ya, teman. ATH-nya di 44. Ya, gue pikir ini bisa menyentuh di ATH-nya lagi, bahkan lebih ya teman untuk Uniswap ini. So lakukan dior. Oke, jadi mungkin itu aja temannya updatean mengenai si Uniswap dan bagaimana untuk price actionnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini didiamkan informasi yang kita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata ya, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.